Kali ini kami akan membahas mengenai tugas besar Architirema setelah banjir besar yang disebabkan runtuhnya benua Atlantis dan sebagian benua Lemurian. Bagi kalian yang belum mengetahui, Architirema adalah sosok yang sangat terkenal di Jawa yang sering disebut sebagai Semar dan Angling Dharma. Bahkan sangat banyak sekali bangsa jin yang mengaku-ngaku sebagai Eyang Semar. Bangsa Lemurian berkemampuan 40% telah mengembangkan keturunannya yang berkemampuan 2,5% di planet Lemurian, lalu membawanya ke Nusantara. Saat bangsa Lemurian meninggalkan planet Bumi, bangsa Lemurian telah terlebih dahulu mengembangkan keturunan Lemurian dengan penguasaan energi 2,5% untuk ditempatkan di Pulau Jawa. Selanjutnya keturunan bangsa Lemurian berkemampuan 2,5% akan menyebar ke seluruh Nusantara menggunakan cara-cara tradisional seperti perahu kecil yang menggunakan penyangga di kanan kirinya untuk keseimbangan. Menurut penjelasan sumber kami, Architirema bertugas membina manusia untuk hidup lebih layak, terutama keturunan bangsa Lemurian kemampuan 2,5% yang didahulukan. Berhubung kemampuan Architirema jauh lebih kuat dari ketiga orang Lemurian lain seperti Tringgamana, Gribadar, dan Gelabinara, maka tanggung jawab lebih besar diserahkan kepada Architirema. Architirema mengajari bangsa Lemurian 2,5% cara bercocok tanam, sopan santun dalam berbahasa, berbudaya dengan baik, berniaga, membuat perahu, dan menangkap ikan dengan cara-cara yang tradisional. Pada awalnya Architirema berkeliling dunia untuk membenahi umat manusia. Yang pertama kali didatangi adalah bangsa Rama, yakni leluhur bangsa India. Bangsa Rama melepaskan diri dari Atlantis setelah banjir besar karena pimpinan mereka tewas. Sebagian besar penghuni Atlantis juga tewas. Architirema tidak langsung memberikan ajaran kepada bangsa Rama karena hanya melihat-lihat saja dan hanya memantau bangsa Rama kemudian berpindah tempat ke tempat yang lain. Architirema ditugaskan mendahulukan bangsa Lemurian berkemampuan 2,5%. Maka Architirema kembali ke Pulau Jawa dan mengajarkan mereka untuk menyembah Sang Maha Kuasa. Architirema kemudian menetap di Kepulauan Nusantara yang sudah dihuni oleh penduduk Lemurian, berkemampuan 2,5% yang sudah dipersiapkan oleh bangsa Lemurian. Keturunan bangsa Lemurian yang berkemampuan 2,5% ditempatkan di Pulau Jawa, jumlahnya ada ribuan, yakni ada yang laki-laki, perempuan, dan anak-anak dengan bahasa dasar mereka yaitu bahasa Sunda. Di Nusantara Architirema tidak mau menunjukkan kekuatan apapun, tetapi Architirema memilih membaur bersama bangsa Lemurian berkemampuan 2,5% agar bisa diterima dengan baik dan agar Architirema tidak dianggap dewa. Di Pulau Jawa Architirema mulai menyebarkan ajarannya secara perlahan-lahan. Dan Architirema membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengajari bangsa Lemurian yang berkemampuan 2,5%. Setelah itu Architirema membawa sebagian dari bangsa Lemurian yang berada di Pulau Jawa untuk berpindah dan berekspansi ke daerah-daerah baru seperti ke Pulau Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Bangsa Lemurian 2,5% punya kecenderungan beranak pinak banyak karena memiliki libido menjadi banyak.
Setelah bangsa Lemurian sudah menyebar ke seluruh pelosok Nusantara, maka bangsa Lemurian kemampuan 2,5% akhirnya berekspansi ke pulauan seperti Filipina, Thailand, dan Malaysia. Bagi Anda yang tidak percaya dan tidak mengerti cerita ini, anggap saja sebagai sebuah dongeng. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Jika ada yang keliru, kami memohon maaf karena kebenaran hanya milik Allah dan hanyalah Allah yang Maha Mengetahui. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video